saya dan mungkin juga Anda yang sedang menonton mungkin sholat di Melbourne Uni dan kita mendengar ceramah Pak Noim mengenai Idul Adha gitu ya. Cuma kali ini saya ingin membawa lebih dalam mengenai topik perempuan dengan Idul Adha. Ini suatu topik yang mungkin jarang dibahas. Ya, Sudah terlanjur barangkali ya, karena pencitraan yang dilakukan oleh media di barat dan banyak media-media lain juga yang seakan-akan mengesankan bahwa dalam Islam perempuan itu kelas 2. Dan sering dalam khutbah-khutbah Idul Adha ketika kita memperingati suatu hari agung yang disebutkan sebagai hari raya Korban atau hari raya haji, itu selalu titik beratnya pada persoalan-persoalan yang menyangkut dalam tanda kutip hanya lelaki muslim, seperti pengorbanan oleh Nabi Ibrahim dan sebagainya terhadap putranya. Tapi barangkali yang tidak banyak diingat, ya, bukan diketahui tapi diingat oleh umat Islam sendiri adalah kenyataan bahwa sebenarnya menunaikan ibadah haji ke tanah suci yang oleh Rasulullah SAW hanya dilakukan sekali dalam hidup beliau. Beliau hanya sekali melakukan haji, yaitu haji wada, haji perpisahan. Itu sebenarnya antara lain juga mengingat peranan dua orang ummu muslim. Jadi boleh dikatakan ibu-ibu umat Islam, yaitu Siti Hawa dan Siti Hajar. Nah, Siti Hawa dalam hal ini adalah istri Nabi Adam, orang kedua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melanggar larangan, mereka kemudian diturunkan ke bumi. Dan kepercayaan umat Islam adalah bahwa mereka diturunkan di Arafah. Dan di Arafah ini kemudian mereka terpisah dan akhirnya bertemu kembali di Arafah. Antara Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu di Arafah. Itu disebutkan Arafah itu sebagai lost and found. Jadi ibaratnya hilang dan bertemu kembali. Jadi ada yang mengatakan bahwa haji itu juga sebagai suatu gladi resik tentang akhir zaman nanti, yaitu ketika dunia ini berakhir. Nah, antara dua orang ini, Siti Hajar yang mencari air untuk anaknya ketika dia ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Siti Hawa ketika diturunkan ke bumi dan kemudian berjumpa kembali dengan Nabi Adam di bumi, yaitu di Arafah. Ini kemudian diperingati sebenarnya secara tidak sadar oleh umat Islam bahwa perjuangan kedua perempuan Islam ini diperingati dalam bentuk suatu ritual atau suatu ibadah yang disebutkan ibadah haji. Oleh sebab itu, kepentingan atau arti penting daripada ibadah itu sendiri adalah juga untuk memperingati perjuangan dua orang perempuan muslim. Karena Islam ini mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu adalah yang takwanya, bukan apakah kamu laki-laki atau kamu perempuan. Dan dalam Al-Quran itu juga dikatakan laki-laki muslim, perempuan muslim, laki-laki mukmin, perempuan mukmin, ada kesetaraan di dalam Islam. Sehingga kalau kita melihat Al-Quran, dan ini bagi banyak orang non-muslim aneh, kok ada surat khusus disebut An-Nisa. An-Nisa artinya perempuan, kenapa tidak Ar-Rijal? Kenapa tidak ada surat mengenai laki-laki? Kok ada surat perempuan? Kenapa ada surat mengenai Maryam misalnya, yaitu ibu Nabi Isa, yang tidak ada di dalam Bible? Tidak ada surat Maryam. Nah, jadi Islam itu sebenarnya menganggap perempuan itu sebagai yang dikatakan oleh Rasulullah kembaran dari laki-laki. Jadi ketika Rasulullah pernah ditanya apa sebenarnya tugas seorang suami, beliau mengatakan cari duit, bersihkan rumah, masak, mencuci. Lalu akhirnya ditanya, ya Rasulullah, istri tugasnya apa? Membesarkan anak. Jadi peranan seorang istri dalam Islam itu dianggap begitu penting karena dia nanti yang menentukan mutu atau kualitas dari generasi yang akan datang. Nah, ini kemudian ketika kita ingin menyimpulkan, kita katakan ibadah haji itu antara lain, bukan semata-mata, antara lain adalah untuk memperingati kedua perempuan muslim yang sangat berperan di dalam agama Islam, yaitu Siti Hawa, istri Nabi Adam, dan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu, ini penting barangkali untuk diingat, apalagi ketika kita berbicara dengan orang-orang non-muslim, apalagi sekarang ini di Australia ketika persoalan niqab, burqa, hijab ini menjadi masalah yang besar. Seakan-akan mereka mengatakan, wah, itu semuanya bentuk dari penindasan oleh lelaki terhadap perempuan. Padahal itu merupakan suatu pilihan bahwa seorang perempuan ingin pakai niqab, ingin pakai burqa, ingin pakai hijab, itu terserah, tepuk dada tanja selera kata orang kita. Tapi di sini, di tempatnya mengaku sebagai negara yang menghayati demokrasi
Tapi mereka rupanya kalau sudah sampai kepada persoalan yang menyangkut ada keislamannya sedikit, itu terjadi grogi juga. Ya, ini perlu kita ingat bahwa Islam itu sebenarnya adalah agama yang menganggap bahwa manusia itu setara, dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, laki-laki dan perempuan itu adalah kembaran sebenarnya. Jadi perbedaannya itu hanya ditentukan oleh ketakwaan masing-masing. Nah, inilah barangkali yang perlu kita pikirkan ketika kita merayakan Hari Raya Idul Adha. Ide bahwa di Islam itu perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki mungkin menjadi kesimpulan bagi orang Barat karena melihat perilaku orang Islam yang treat their woman that way gitu kan. Yang jadi pertanyaan saya adalah where did it go wrong? Idealnya ada, tapi dalam prakteknya di mana salahnya ya? Budaya. Jadi dalam budaya di Timur Tengah, di budaya di Asia Selatan, itu perempuan direndahkan. Jadi ini penting sekali, harus diingat ya, bahwa pada hakikatnya kalau kita memang jujur dan kita ingin berterus terang dan kita orang yang objektif, maka apa yang disebutkan sebagai khutbah peringatan, khutbah perpisahan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW setelah menunaikan ibadah haji di Mekah adalah antara lain sebagai cikal bakal daripada hak asasi manusia. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa suami kamu berhak atas kamu sebagaimana kamu berhak atas suami kamu. Jadi artinya laki-laki punya hak terhadap perempuan, perempuan punya hak terhadap laki-laki. Tapi di dalam budaya, sayangnya di dalam budaya, dan itu kita lihat budaya di Indonesia juga begitu. Kebanyakan kalau jalan ibu di belakang, laki-laki di depan. Tapi ada yang mengatakan ya ini kalau sekiranya ada bahaya di depan, saya yang menanggungkan dulu, jadi supaya jangan istri saya dahulu. Sehingga ada suatu kelakar ya, setelah perang 6 hari tahun 1967 katanya di Timur Tengah itu banyak kalau laki-laki dan perempuan jalan, itu perempuan di depan, laki-laki di belakang. Ketika ditanya kenapa, mana tahu ada ranjau katanya. Itu jadi kebalikan. Ini mencerminkan budaya-budaya negara itu, bukan ajaran Islam. Islam itu sangat adil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Ketika kamu menghukum antara manusia, kamu harus adil seadil-adilnya. Tidak boleh kamu berpilih kasih. Apakah itu karena kebencian atau karena kasih sayang dan lain sebagainya. Kamu harus adil. Islam itu tidak membeda-bedakan. Seperti saya katakan, dalam Al-Qur'an ada surat An-Nisa, artinya perempuan. Kenapa tidak ada surat mengenai laki-laki?